Shalom. Tuhan Yesus sudah hati. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu, tanggal 6 April 2023, yang saya ambil di dalam firman Tuhan, Maliaki 3 ayat 12 sampai Maliaki 3 ayat 12 dan ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya di Maliaki 3, ayat yang ke-12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Jadi kita harus menjadi kesukaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi firman Tuhan adalah kesukaan dimanapun kita berada itu, memberitakan firman Tuhan di segala tempat, baik di desa maupun di kota. Bapak Ibu Saudara, jadi kesukaan firman Tuhan, kesukaan firman Tuhan bisa juga rajin baca Alkitab, itu kesukaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Rajin menjadi pelaku firman, jangan cuma hanya mendengar tapi menjadi pelaku firman. Itu sudah tertulis di Yakobus 1 ayat 22. Jadilah pelaku firman, jangan hanya mendengar saja, Bapak Ibu Saudara. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita semua itu. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sangat bersyukur hari ini sudah hari yang keempat, Bapak Ibu Saudara, saya baca Alkitab. Jadi saya sudah sampai di imamat. Bapak Ibu Saudara. Ikuti suara Tuhan. Suara Tuhan lebih penting karena Dia penguasanya itu. Tuhan Yesus pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Bapak Ibu Saudara. Jadi firman Tuhan hari ini tanggal 6, Minggu tanggal 6 April 2023 mengingatkan kita semua sebagai petunjuk. Firman Tuhan adalah petunjuk. Tertulis juga di Yosua 1 ayat 8, renungkanlah kitab Taurat itu siang dan malam, bertindak hati-hati, maka kamu akan berhasil dan beruntung. Jadi kita harus merenungkan firman Tuhan juga, Bapak, siang dan malam. Bapak Saudara. Kemudian di ayat yang ke-18, Maliaki 3 ayat yang ke-18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Jadi antara orang benar dan orang fasik ada perbedaan. Perbedaannya antara gelap dan terang. Itu perbedaannya, Bapak Saudara. Jadi perbedaan orang benar dengan orang fasik. Orang benar misalnya contohnya takut akan Tuhan. Orang fasik contohnya tidak takut akan Tuhan. Orang benar contohnya dia menjauhi kejahatan. Kemudian orang fasik contohnya dia tidak takut kejahatan. Itu yang bahaya, Bapak Saudara. Jadi kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang benar rajin gereja. Orang fasik tidak suka gereja. Itu perbedaannya, Bapak Saudara. Itu. Orang benar selalu mencari Tuhan. Karena dia ingat Tuhan. Itu. Kalau orang fasik, dia ingatnya hal yang lain, dunia sekuler. Itu perbedaannya, Bapak Ibu Saudara.
antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ini perbedaannya. Jadi orang yang beribadah kepada Allah adalah orang yang benar. Ya, itu bedanya. Dan orang yang tidak beribadah kepada Allah, ya, artinya dia diam diri. Ya. Dia utamakan hal-hal yang lain itu. Ya Bapak Saudara, ya. Ini luar biasa. Ya Bapak Saudara, ya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita semua itu. Ya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah itu. Ya. Dulu, sekarang dan selama-lamanya. Ya. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ya. Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Ya. Maka itu kita harus percaya kepada Tuhan Yesus di dalam segala hal itu. Ya Bapak Saudara, ya. Jadi luar biasa. Ya. Saya ulang lagi ya, mulai ketiga ayat 12. Ya. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Jadi kita harus menjadi kesukaan firman Tuhan semesta alam, Bapak Saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, saya bangga. Ya. Kemana-mana, ya, kerja bawa Alkitab, gereja bawa Alkitab. Ya. Selalu ingat Tuhan Yesus, ingat Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan Yesus. Itu. Andalkan Tuhan Yesus. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan Yesus hidupnya ya diberkati Bapak Ibu Saudara. Ya. Tentu Tuhan Yesus memberkati kita. Karena kita mengingat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa itu. Jadi ingat akan Tuhan Yesus. Itu nomor satu tuh Bapak Ibu. Ya Bapak Saudara yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi firman Tuhan pada hari ini ya, Sabtu tanggal 6 April 2023 mengingatkan kita semua itu. Ya. Supaya kita ingat akan Tuhan senantiasa itu. Ya Bapak Saudara. Ya. Saya ingin menutup firman Tuhan di Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini ayat penutupnya Bapak Saudara. Di Matius 28 ayat 11. Ya. Jadi Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Ini dia penguasanya, dia penciptanya. Ya Bapak Saudara. Jadi ini ayat penutupnya. Tuhan Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Penghuni surga itu kekuasaannya. Jadi yang sakit percaya sembuh. Ya. Ada aliran kesembuhan itu. Ya Bapak Saudara, karena dia berkuasa itu. Dia pencipta. Bahkan nafas kita Tuhan yang pegang itu. Makanya tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa buat apa-apa itu. Itu sudah tertulis di Yohanes 19 ayat yang kelima itu. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Camkan itu ayat itu Bapak Yesus. Ya, kiranya firman Tuhan pada hari ini ya mengingatkan kita semua. Sebab orang yang mendengarkan firman Tuhan, imannya timbul. Terutama menjadi pelaku firman di dalam kehidupannya setiap hari. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua, khususnya anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Haleluya. Amin.